Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam kajian-kajian Islam, kajian-kajian ibadah tentang kemakrifatan, kesyariatan yang juga ke dalam kemakrifatan. Hari ini saya coba akan mengulas tentang masalah sholat, tentang masalah sholat. Mungkin pemirsa semua atau jamaah yang di sini semua mungkin sudah bisa memahami ya Mbak ya? Bisa Mbak? Bisa. Cuman apa makna daripada sholat agar bisa merubah dalam tatanan akhlakul karimah kita ini ya, mungkin sudah ada yang paham, mungkin juga ada yang belum. Mungkin dengan adanya pengkajian ini atau uraian ini bisa membantu pemirsa semua dalam memahami apa itu sholat ya. Nah itu sholat itu ada 4 gerakan. Ini langsung saya aja uraikan. Kemarin sudah, mungkin belum terlalu detail ya, makanya ini saya detailkan ya. Saya detailkan sebentar. Ada yang kurang, rambutnya kurang maju dikit, kok kayak kurang serap ya. Dulu dong, nanti pangling, wah kok tambah ganteng kayak gitu ya. Ini ya, jadi biar kelihatan kayak kemarin dulu. Nanti kalau pangling, loh kok bambunya tambah ganteng ya, nggak enak. Ini kan kayak angling Darmo ya, nah gitu ya. Itu biasa ada jamaah banyak. Sudah ya. Jadi sholat ada 4 gerakan. Yang pertama adalah takbiratul ihram, itu dengan berdiri. Yang kedua rukuk. Yang ketiga sujud. Yang keempat at-tahiyat. Ini 4 gerakan ini juga membawai dalam 4 sifat kita. Ya Mbak, 4 ya. Sifat kita sama ya, 4 ya itu Mbak. Ya. Yang pertama takbiratul ihram ini membawai sifat namanya sifat iblis, atau dalam unsur itu adalah api. Kalau saya comparekan dengan sahabat Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu tegas. Dulu ini paling membenci Rasulullah. Dulu pengen membunuh Rasulullah. Tapi ketika dengan kelemah lembutan Rasulullah, akhirnya Abu Bakar ini bisa dikendalikan. Begitu juga dengan sifat iblis. Sifat iblis itu tidak bisa dihilangkan. Orang bisa dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Tapi bisanya kita kendalikan. Kalau sifat iblis, jenengan hilangkan bahaya, bahaya. Jenengan manglet tidak punya semangat untuk hidup, tidak punya emosi untuk belajar ilmu agama dan agama. Ngono, Mbak. Jadi bisanya dikendalikan. Ya. Jadi pada waktu jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu dengan membaca namanya doa iftitah. Di situ nih, kalau saya aja dulu ya, kalau saya, karena saya ini Mbah Mbu, namanya juga Mbah Mbu. Ini rambut kok nyangkol ini. Ini tadi tata rias saya sendiri jadi kayak gini. Koprat-kaprat terserah kayak gitu ya dulu. Yang dibutuhkan bukan casing, ya. Jangan melihat casing, tapi lihatlah dalam. Kalau jenengan melihat casing bahaya, jenengan durian nggak mau. Durian itu casingnya ceromot, tapi dalamnya enak. Ya. Buah mojok, luarnya itu halus, tapi dalamnya pahit. Ayo, zaman mau menilai secara casing bahaya sampean. Oh, orang doyan durian sampean. Ya Mbak ya? Ya. Iya, durian. Durian duduk keren. Ya. Jadi kita kembali lagi Mbak ya, ke pokok permasalahannya. Kalau saya saja, saya ketika doa iftitah tetap saya baca. Tapi kalau namanya orang sholat, ini pikirannya gila biar neng dindi.
Jadi daripada ke sana-sana, akhirnya kita tarik pikiran kita ini untuk introspeksi, koreksi. Kira-kira pada waktu kita takbiratul ihram itu, kita sudah belum bisa mengendalikan sifat iblis kita? Sudah belum kita mengendalikan emosi diri kita? Ya. Kayak gitu Mbak. Ya. Jadi pada waktu Allahu Akbar, jangan membaca kabiro, alhamdulillah, kafilah, kafilah. Ini jangan harus bisa mengintrospeksi. Ya, introspeksi. Ya. Kira-kira bisa menang. Kalau sudah, jenengan harus lebih baik dan lebih baik lagi setelah nanti sama. Kalau belum, ingat apa yang perlu jenengan benahi. Contoh, ketika jenengan sholat zuhur, jenengan harus ingat dari subuh sampai zuhur, ini kira-kira jenengan sudah bisa mengendalikan sifat emosi jenengan apa belum, Mbak? Ya. Jenengan sudah bisa mengendalikan sifat iblis jenengan apa belum? Kalau belum, diingat-ingat, nanti dibenahi. Itu yang pertama. Jadi takbiratul ihram dalam sholat ini kalau kita samakan, kita di dalam sifat kita unsurnya namanya unsur api. Unsur api ini yang selalu ke atas. Ini ke atas. Kalau saya suntek kayak gini, tetap ke atas ya. Panas. Api panas. Es adem, es adem, api panas, api yang selalu ke atas. Artinya apa? Kita harus selalu kepada Allah Ta'ala. Apapun itu, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, selalu untuk Allah Ta'ala. Itu namanya takbiratul ihram. Ini yang pertama. Ya, itu dalam sifat namanya iblis, unsur api. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu yang kedua adalah rukuk. Rukuk itu kalau dalam unsur diri kita ini angin sepoi. Kayak gitu Mbak. Nyanyi ini cari, aku tahu krungu. Angin sepoi. Ya. Jadi bentuknya kayak gini, kayak bendera ini di tiang bendera, merah sama putih. Kalau dalam unsur kita namanya angin, kalau dalam sahabat namanya Umar bin Khattab. Bagus, baik, pinter ya, mulai ya, cerdas, kajian terus. Artinya kalau dalam sifat itu hewani, kita harus bisa mengendalikan nafsu diri kita. Ya, sifat hewani kita harus bisa kendalikan. Maka diibaratkan ini bendera Mbak, merah putih. Dalam tiang bendera. Itu kalau bendera merah putih itu kadang biasa ngapunten dulur ya, ngapunten pemirsa biasa yang meletot gini. Ora tek aku kaya jamaahku ngene. Ya apa? Biasa ya. Jadi bendera merah dan putih ini sebagai simbol keluarga. Harus didondomi sing rapet sing apik. Merah ini ada simbol laki-laki, perempuan itu ada simbol perempuan. Maka laki-laki dan perempuan ini harus nada seirama dalam terpaan angin. Itulah keluarga. Biar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ya itu. Ini ya, itu yang rukuk. Jadi kita harus bisa mengendalikan sifat namanya sifat hewani, ya. Ikhlas saja Mbak, tenang, ya. Kita ingat dari seumpama kita sholatnya zuhur, ini kita ingat dari subuh sampai ke zuhur, ini kita bisa namanya apa? Mengendalikan sifat nafsu kita. Kalau belum harus kita benahi nanti. Ya. Kalau belum harus kita benahi. Ya. Hablum minanas ini dengan baik. Harus dengan baik hablum minanas. Ya. Harus saling mengendalikan emosi, nafsu kayak gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga nanti beruntut pada namanya sujud. Ya. Sujud kepala sama
Pantat agak tinggian pantat. Artinya kita harus bisa merendah. Kalau dalam unsur air, ada nggak Mbak? Kira-kira saya mau nanya, ya Mbak, ya nanya sedikit. Gantian saya nanya, kadang jenengan yang nanya, sekarang saya nanya jenengan. Ada nggak air ini mencari tempat yang tinggi Mbak? Tidak ada. Nah makanya Mbak, jadi orang itu harus yang bisa merendah. Ya, ngerendah sampean sak rendah-rendahe men ora bisa direndahke uang. Bodoh sampean sak bodoh-bodoh me ora bisa dibodoni uang. Itu arane ngono, Mbak. Di bahasa ngono kok ditulis dikit-dikit dadi status kan. Ya. Ini. Jadi kita harus bisa merendah-rendahnya. Selalu bersujud. Kalau dalam sahabat namanya Utsman bin Affan. Ya, bin Affan. Kalau dalam unsur namanya air. Kalau dalam sifat manusiawi. Sifat manusiawi itu apa? Wedi, wong gitu. Orang ini bisanya takut, punya sifat namanya takut. Nah, ini jangan dihilangkan. Tapi apa harus kita kendalikan? Cukup takutnya kepada Allah Ta'ala. Ya Mbak, paham ya Mbak ya? Ya, takutnya kepada Allah Ta'ala, kayak gitu. Ya, jangan takut kepada apa-apa. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah takut ke dunia, Mbak. Tenang. Jenengan itu hidup di dunia. Kenapa kok mikirin dunia, Mbak? Mbok mikir akhirat. Wong sampean ku nang dunia kok dipikiri padha kaya sampean nang omah kok mikiri omah. Ya. Jadi ketika kita hidup di dunia, pikirkanlah akhirat untuk jenengan pulang. Ya. Paham ya, Mbak ya? Paham. Ini 3. Terus yang keempat, at-tahiyat. Kalau dalam unsur namanya tanah atau bahasa Jawinya siti. Siti semerap Mbak, siti. Semerap. Napa siti niku Mbak? Tanah. Nah, dikaji namanya isine wong mati. Isi ti wong mati. Jadi isine wong mati karane siti. Nah, ya. Isine wong mati, tanah. Tanah. Nah, artinya apa? Kalau dalam unsur tanah, kalau dalam sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kita harus lihat itu apa tanah, diinjak, jenengan injak, jenengan cocok, cerok, jenengan cangkul, cerok, tapi tidak pernah membalas Mbak. Ketika jenengan tanam biji lombok, biji padi, biji apapun, membalas ribuan. Seperti itulah diri kita Mbak. Ya, seperti diri kita ini Mbak. Harus selalu mengalah. Tidak apa-apa, difitnah, dihujat, dihasut, dijelek-jelekan, tidak apa-apa. Ya, Ya. nah, seperti sama hati-hati itu introspeksi. Terus kayak gitu, kita introspeksi. Ya. Hampir dirangkum semua. Tadi apa yang perlu kita benahi. Ya, paham ya? Nanti setelah terangkum semua, kira-kira apa yang perlu dibenahi ketika sampai sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau salam itu muter sampai belakang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya jenengan itu di belakang rumah juga punya tetangga, Mbak. Ya. Ya, jangan kanan kiri, belakang itu juga ada tetangga. Depan ada tetangga, belakang ada tetangga, kanan ada tetangga, kiri ada tetangga. Maka kalau Assalamualaikum warahmatullahi, belakang, ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanggane sithik tok sampean. Muter. Ngono. Ya Mbak ya? Ya. Nah, setelah salam, akhirnya jenengan tadi ingat apa yang perlu jenengan benahi. Maka benahi saja. Nah, inilah kekhususan sholat. Akhirnya zaman bisa bertingkah laku atau berakhlakul karimah dengan baik lagi dan baik lagi terus. Nanti sholat asar juga kayak gitu, diulang lagi, introspeksi lagi, koreksi. Ojo sholatnya koyo gedebok ambruk gerbrak. Nah, makanya banyak di luaran sana orang melakukan sholat 5 waktu karena belum memahami ilmunya, maka tingkah polanya, akhlakul karimahnya masih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Itu berarti dia tidak memahami apa itu artinya sholat. Padahal sholat kita itu
dari syariat ini untuk membelajarkan kita berakhlakul karimah dengan baik. Maka bersyukurlah kita karena kita diberikan tuntunan oleh para wali, oleh para nabi-nabi, oleh kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, habaib, para ulama, diajarkanlah kita untuk syariat sholat agar apa? Kita bisa berintrospeksi, koreksi, membenahi tingkah-tingkah kita. Sholat 5 waktu sing bergadus ngawur. Ngono tok fase-fase tingkah polae didandani, tingkah lakune dibenekke, akhlakul karimah lho dibenekke. Ya, pahami sholat, ya. Paham ya Mbah ya? Paham, Mbah. Jadi biar jenengan ini sholat ini paham Mbah, akhlakul karimahnya biar tambah baik dan tambah baik. Sholat itu untuk membenahi akhlakul karimah kita, untuk membenahi hablum minanas kita, untuk membenahi hablum minal alam kita, untuk menuju kepada hablum minallah. Paham? Paham. Nah, mungkin kiranya mau bertanya Mbak? Monggo. Ini mohon maaf ya, Mbah. Oke, siap. Untuk saya bertanya untuk section berikutnya. Ini saya mau tanya masalah sejarah para wali. Oh, ya. Kayak Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar gitu. Oh, Sunan Kalijogo Mbak ya? Iya. Nanti tak bedah ya. Iya. Nah, mungkin untuk yang sesi berikutnya Mbak ya. Iya. Kalau ini saya cukupkan dulu di sini. Nanti kita sambung dengan sesi berikutnya, kajian tentang Sunan Kalijogo ya. Kiranya cukup di sini dulu kajian saya ini. Moga-moga kajian ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, untuk pemirsa-pemirsa semua, ya, bisa menambahkan ilmu-ilmu ibadah jenengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.